Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video saya kali ini kembali akan membahas tentang sejarah Tanah Luwu dalam buku Ensiklopedia Tanah Luwu karya Idron Anwar. Dan kali ini berjudul Perlawanan Andi Tadda terhadap Belanda. Baiklah, langsung saja saya bacakan. Setelah mengalahkan Bone dan Goa, Belanda kemudian menyerang Luwu yang menjadi target terakhir. Adapun yang menjadi datu waktu itu adalah Andi Kambo Opu Daeng Risompa, ibunda Andi Jenma. Perlawanan Andi Tadda ini bermula ketika pihak Belanda memaksakan sebuah nota untuk disetujui oleh pemerintah Kedaton Luwu. Ketika itu, di suatu hari yang cerah saat nelayan Luwu sedang asik menangkap ikan, tiba-tiba mereka melihat 3 buah kapal perang. Tidak begitu jauh dari pantai, ketiga kapal tersebut kemudian membuang jangkar di Teluk Palopo. Tidak lama setelah ketiga kapal itu berlabuh, mendaratlah seorang suku Bugis yang dikenal di Luwu dengan nama Daeng Paroto sebagai utusan Belanda untuk menghadap Datu. Mendengar kedatangan ketiga kapal tersebut, Datu bersama anggota hadatnya telah berkumpul bersama dengan petinggi kerajaan yang lain. Mereka ingin tahu maksud kedatangan 3 kapal itu. Saat itu, Andi Tadda Opu Pabicara tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Ia sedang berada di kampung Ponjalai di tepi pantai bersama dengan tentaranya yang telah siap menghadapi Belanda. Saat Daeng Paroto bermaksud menghadap Datu, ia pun diantar oleh pegawai istana. Ketika menghadap, Paroto segera menyampaikan salam perdamaian dan persahabatan dari pihak Belanda. Selanjutnya, ia pun menjelaskan bahwa kedatangan Belanda di Kedaton Luwu yang besar ini sama sekali tidak akan merusak tatanan kekuasaan dan kebesaran Datu. Belanda datang hanya untuk berdagang, dan persoalan ini tentu akan mendatangkan kemakmuran besar bagi Kedaton Luwu dan seluruh rakyatnya. Oleh sebab itu, menurut Daeng Paroto, Belanda sangat mengharapkan kiranya Datu dapat menerima kehadiran Belanda dan tidak salah paham akan kehadirannya. Mendengar ucapan Daeng Paroto, Datu hanya tersenyum. Ia pun kemudian pura-pura menyerahkan persoalan tersebut kepada kabinetnya. Tentu mereka yang hadir dalam pertemuan tersebut mengerti benar bahwa perkataan Daeng Paroto tersebut hanyalah propaganda belaka. Sebab VOC telah bubar pada tahun 1799 dan bertukar menjadi pemerintah Hindia Belanda pada permulaan awal 1880. Selain itu, berita tentang penaklukan Bone dan Goa telah membuat para petinggi Luwu mengerti bahwa sasaran selanjutnya yang akan diserang adalah Luwu. Belanda tentu sadar bahwa setelah menguasai ketiga kerajaan besar tersebut, maka daerah di bagian timur Nusantara, khususnya di Sulawesi Selatan, dapat dikuasai dengan mudah. Oleh karena Andi Tadda Opu Pabicara tidak hadir, maka Opu Tomari Laleng segera menyampaikan hal tersebut kepadanya. Seperti yang telah diduga oleh mereka yang hadir dalam pertemuan dengan Datu tersebut, Andi Tadda benar-benar merasa tersinggung. Andi Tadda sangat marah mendengar laporan itu, dan saat mendengar nama Daeng Paroto, ia pun tersenyum kecut. Ia mengetahui betul siapa orang itu. Karena itu, Andi Tadda berucap kepada Opu Tomari Laleng kurang lebih sebagai berikut. Kita tidak mau menerima Belanda di negeri kita, meskipun dagang saja. Kita mempunyai cukup bukti betapa kejam perbuatan Belanda di tempat-tempat yang telah dikuasainya, dan kecurangan Belanda dalam soal-soal perjanjian. Suruh mereka pulang saja ke negerinya, akan tetapi jika mereka memaksa kita, kita tidak gentar menghadapinya. Lebih baik kita mati daripada diperbudak bangsa asing yang tidak tahu malu itu. Biarlah kita gugur dalam membela hak kita. Mati hanya sekali, oleh sebab itu, berusahalah supaya kita mati dalam menegakkan kebenaran, dalam membela negeri dan kampung halaman kita. Pada hari itu, tidak ada sesuatu yang terjadi, akan tetapi, di antara pejabat-pejabat kerajaan ada juga yang berdamai dengan Belanda, mengingat korban yang akan jatuh bila terjadi peperangan. Tapi, umumnya mereka tidak ada yang berani membuka mulut. Mereka takut pada Andi Tadda yang terkenal keberaniannya di mana-mana. Keesokan harinya, mendaratlah seorang opsir Belanda bernama Mayor De Wits di kampung Ponjalai, di Luwu terkenal dengan nama Kompania Balandai, bersama dengan Daeng Paroto sebagai juru bicara untuk menjumpai Andi Tadda Opu Pabicara. Dengan sikap yang sombong sambil berdiri, opsir Belanda itu berbicara dengan perantara Daeng Paroto kepada Andi Tadda yang sedang duduk. Kurang lebih ia berucap, Belanda ingin berlayar bersama-sama dengan Datu ke Poso, karena masih termasuk wilayah Kedaton Luwu. Datu bisa jalan-jalan sambil melihat keadaan rakyatnya di sana. Mendengar perkataan Belanda yang sangat sombong dan mengandung penghinaan itu, membuat Andi Tadda naik pitam. Beliau melemparkan tempat ludah ampas sirih kepada opsir Belanda itu. Seluruh pakaian opsir itu menjadi merah warnanya. Opsir itu pun diusir seperti anjing. Pergi kau. Kau seorang yang kurang ajar, tidak tahu kesopanan. Kau seorang yang kasar. Kau boleh menggempur kami sebagai perampok hak-hak manusia, hak kami, tanah kami,
kedaulatan kami, harta milik kami. Akan tetapi, kerajaan ini baru engkau bisa jajah jika saya telah mati. Dan kau dan Paroto segera juga mengikuti tuanmu itu. Tidak usah menyembah-nyembah kami, seakan-akan menaruh simpati kepada kami. Kau tukang bujuk dan penjual bangsa sendiri. Pergi. Melihat kejadian tersebut, wajah dan Paroto pucat pasih, dan tanpa menilai lagi, ia segera turun ke Sekoci. Pada malamnya, sesudah kejadian yang sangat mencemaskan itu, pasukan Luwu pun segera disiapkan dan semakin disiagakan di berbagai tempat yang sangat rawan, dijadikan tempat untuk mendaratkan pasukan Belanda. Sementara itu, Belanda di bawah pimpinan Kol KL van Loenen yang sangat tersinggung dengan perlakuan terhadap salah seorang utusannya, secara diam-diam mendekati pantai Balandai. Mereka pun berusaha mendaratkan sebagian pasukannya. Belanda bermaksud mengepung kota Palopo, agar orang-orang di kota Palopo tidak bisa meloloskan diri ke Masamba. Akan tetapi, pada sore hari itu juga, tanggal 11 September 1905, Andi Tada telah meminta kepada Datu untuk menyingkir ke kampung Baramamase. Selain itu, Andi Tada juga memerintahkan untuk menjaga ketat daerah Balandai kepada patriot-patriot Luwu di bawah pimpinan Andi Pangiu Opu Topa Leongi, ayah Andi Joa, istri Andi Pangerang Opu Tosi Nilele, dengan seorang hulu balang yang gagah berani bernama Toijo. Pada tengah malam berkobarlah pertempuran sengit antara Luwu dengan Belanda yang berpusat di kampung Ponjalai. Banyak korban berjatuhan di kedua belah pihak. Pasukan Andi Tada juga banyak yang menggunakan senapan. Meriam-meriam Belanda tidak henti-hentinya memuntahkan pelurunya ke darat, yang menyebabkan banyak rumah penduduk yang hancur. Konon, Andi Tada kebal terhadap peluru dan tusukan bayonet. Beliau gugur hari itu juga setelah ia ditembak dengan memasukkan ujung senapan ke dalam mulutnya. Sementara itu, pertempuran di kampung Balandai juga berlangsung sengit di bawah pimpinan Andi Pangiu dan Toijo. Namun, dalam pertempuran itu, Toijo pun gugur bersama saudara perempuannya yang mengamuk di tengah kepungan musuh. Pertempuran pun terus berlangsung hingga hampir semua pasukan Andi Pangiu gugur. Melihat keadaan pasukannya mulai menciut, Andi Pangiu kemudian memutuskan untuk mundur ke dalam kota dan membangun pertahanan di dalam kota Palopo. Akan tetapi, maksud tersebut dibatalkan. Hal ini dilakukan untuk menjaga keselamatan kota dan menghindari pembakaran. Andi Pangiu pun melakukan pertempuran sambil mundur sampai di pinggir kota di kampung Salugulo. Kemudian mundur lagi ke sebelah barat di bagian pegunungan di kampung Lebang dan akhirnya bergabung dengan Datu di Baramamase. Walaupun perlawanan Andi Tada hanya berlangsung selama kurang lebih 20 jam, tetapi hal tersebut telah cukup menjadi bukti sejarah tentang arti sebuah keteguhan. Andi Tada begitu gigih mempertahankan kehormatan kerajaan Luwu yang akan dirampas dan diperkosa oleh penjajah. Andi Tada kemudian diberi gelar Opu Pawelai Ponjalai, diambil dari nama kampung tempat beliau bertahan dan mencurahkan baktinya. Sementara Toijo, hulu balang yang gagah perkasa, dibuatkan kuburan bertembok di lereng bukit Balandai sebagai kenang-kenangan atas jasa beliau kepada kedatuan Luwu. Setelah kekalahan Luwu dengan gugurnya Andi Tada, Toijo dan menyerahnya Datu Andi Kambo, Belanda pun menyebarkan berita tersebut ke seluruh wilayah kerajaan. Belanda bahkan mengatakan bahwa Andi Tada yang oleh rakyat Luwu dikenal sebagai seorang yang sangat berani, itu juga sudah tewas. Karena itu, Belanda memperingatkan kepada rakyat Luwu jangan sampai ada yang berani menyerang. Barang siapa yang berani menentang Belanda akan diambil tindakan balasan setimpal. Tersebarnya berita tersebut ternyata tidaklah terpengaruh besar terhadap rakyat Luwu untuk berhenti melakukan perlawanan. Bahkan dengan kejadian tersebut, kebencian rakyat Luwu telah menjelma menjadi dendam dalam kalbu mereka. Rakyat Luwu tidak dapat melupakan kekejaman Belanda yang terjadi di depan mata mereka sendiri. Hal itu dibuktikan langsung oleh Makole Baibunta dan Haji Hasan serta beberapa pejuang lainnya. Bersamaan dengan pengumuman Belanda tersebut, tersiar pula berita perlawanan yang merupakan tantangan keras bagi Belanda dari Makole Baibunta dan seorang ulama besar bernama Haji Hasan bersama panglimanya Tojabi. Bukan itu saja, Pongtiku juga menyatakan dengan tegas bahwa mereka lebih baik mati daripada diperbudak bangsa lain. Ya, demikianlah perlawanan Andi Tada dalam buku Ensiklopedia Sejarah Luwu. Semoga ini memberikan wawasan baru untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.